yang artinya alat atau instrumen. Nah, organisasi bisa kita pahami adalah kegiatan manusia yang terdiri dari komponen-komponen alat untuk mencapai suatu tujuan, alat untuk mengorganisasikan sumber daya sebagai sistem sosial sehingga perilaku dan itu melibatkan lebih dari satu orang. Unsur utama dalam organisasi kita bisa melihat ada pimpinan dan juga ada anggota. Dan pasti dalam organisasi itu ada tujuan yang akan kita capai. Selanjutnya, nah adik-adik kita bisa lihat di slide di depan ada situ manajemen dan organisasi. Pertama itu bagaimana itu manajemen? Pasti ada tujuan melalui orang lain. Kemudian ada cara, di situ ada fungsi. Bagaimana itu manajemen? Sudah saya jelaskan tadi, bagaimana itu perencanaan atau planning dalam organisasi itu sendiri. Kemudian bagaimana orang pengorganisasian atau accounting ada penggerak atau controlling atau pengawasan. Nah kemudian dia itu berbanding ke sana, melihat pada di situ dikatakan organisasi juga merupakan kumpulan orang-orang yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, adapun alat yang pertama untuk mencapai tujuan, dan yang kedua mengorganisasikan sumber daya, yang ketiga sebagai sistem sosial, dan sehingga dapat berperilaku melibatkan lebih dari satu orang. Nah, adapun prinsip-prinsip dari manajemen kerja itu sendiri. Yang pertama ada perencanaan dan tujuan. Kemudian yang kedua itu disiplin waktu. Nah, ini yang menjadi salah satu pendekatan kita atau salah satu, tapi bagaimana mengatur waktu kita di dalam belajar, waktu kita di masa muda, dan hanya digunakan dengan hal-hal yang tidak penting, tetapi digunakan dengan hal-hal yang berguna, termasuk bagaimana kita bekerja dan kemudian Tuhan. Yang kedua ada pelayanan dan juga pengembangan anggota. Di sini dipahami bagaimana kita mengkomunikasikan atau berinteraksi dengan anggota. Dan dalam satu organisasi adik-adik, contohnya organisasi pemuda, organisasi PPR atau di biasanya organisasi dalam gereja yaitu jemaat dan juga organisasi sekolah minggu. Nah pasti kita membutuhkan yang namanya pelayanan pengembangan, yaitu bagaimana kita mengkomunikasikan serta kita bagaimana berinteraksi dalam satu organisasi. Yang keempat tadi yaitu pengembangan kepemimpinan. Benar-benar bagaimana mengajak adik-adik semua untuk senantiasa memberi diri dalam pelayanan, termasuk kita untuk semakin bagaimana kita dapat merasa menyadari bahwa pelayanan itu penting dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan pelayanan gereja, sesama kita dalam hidup beragama. Kemudian yang kelima, evaluasi dan pembelajaran. Dalam evaluasi di dalam suatu organisasi pasti ada namanya proses dari kelebihan dan juga kekurangan itu di dalam memberikan pelayanan kasih kepada sesama kita. Ini adalah pengembangan dalam organisasi memberikan pelayanan kepada sesama kita termasuk orang-orang yang berbeda dengan kita. Kemudian adapun struktur organisasi pengurus dan anggota. Yang pertama itu memberikan penjelasan atau tanggung jawab. Memberikan penjelasan atau tanggung jawab. Ini adik-adik kita memberikan penjelasan dalam suatu organisasi. Pasti suatu hal yang bisa terstruktur dengan baik ketika kita memberikan penjelasan dan itu dilandaskan dengan tanggung jawab. Ketika kita diberikan tugas dan pelayanan itu kita bergunakan sebaik mungkin
disitulah kita harus memiliki tujuan hidup. Bagaimana caranya kita mau mencapai tujuan tersebut. Bahkan dalam setiap hari pun kita mengetahui apa yang akan kita lakukan. Contohnya, pasti kalau besok, pasti kita sudah tahu kita mau kemana besok. Pertama salah satu yang tujuannya pergi ke sekolah, siang pulang, terus paling kita sudah tahu apa yang akan mengerjakan tugas, apa kita bisa memberi waktu kita untuk mengenal orang tua, bagi kita masih orang tua, bahkan kepada teman-teman kita. Nah, kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan waktu yang baik kepada kita untuk dapat mengatur waktu selanjutnya. Ya, kita lanjut mengatur waktu di kalangan generasi muda remaja Kristen. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi ini sangat dirasakan dan telah mengalami perubahan yang sangat besar. Nah, waktu zaman dulu kita tidak menggunakan HP di saat sekolah, tetapi kita bersyukur bahwa lewat dari hikmat manusia dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada manusia untuk menciptakan HP, untuk menciptakan teknologi lainnya untuk kita gunakan baik di sekolah, di rumah, dan untuk kita gunakan. Nah, tentu dari teknologi itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan melalui kemajuan teknologi, informasi menyebar cepat dan mampu mengubah aspek kehidupan masyarakat. Di kalangan pemuda remaja di daerah teknologi yang semakin berkembang, seperti yang besar orang yang kita jumpai sudah kita menggunakan handphone. Siapa di sini yang menggunakan handphone? Siapa? Tentu kita semua miliki. Kita semua miliki handphone kan? Ya, bahkan bukan hanya handphone, tapi juga sudah memiliki laptop dan lain sebagainya. Nah, apa di kalangan pemuda remaja dan handphone ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, bukan cuma hanya saya yang ini yang tahu dampak negatif dan positif itu, hanya saya juga sudah mengetahui apa yang dampak positif dan apa yang negatif dari adanya teknologi sekarang ini secara khusus handphone. Namun dengan adanya handphone kita dapat maksimal mengatur waktu sebaik mungkin bahkan di dalam ibadah. Nah, seringkali anak-anak muda dan remaja yang sering terjadi itu kalau dalam ibadah kita masih saja fokus ke HP, masih saja fokus ke teknologi yang ada. Kadang kita kalau doa syafaat ataupun khotbah, kadang kita lebih melihat HP. Padahal sebenarnya di dalam ibadah itu yang paling penting itu adalah khotbah dengan doa syafaat. Nah, khotbah dan doa syafaat itu penting karena kenapa? Khotbah itu adalah cara bagaimana kita Tuhan berbicara dengan kita. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu kita untuk berbicara dengan Tuhan. Begitu pula dengan doa syafaat. Kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur, kita memohon apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan. Jadi melalui khotbah dan doa syafaat itu sebenarnya kita lebih fokuskan daripada kita melihat HP. Kadang-kadang kita sebagai pemuda remaja kita juga sering melihat HP. Sering kita melihat HP, kita tidak fokus melihat tersebut. Jadi sebenarnya itu ketika kita menggunakan HP itu hanya bisa menggunakan waktu sebagai bisa di rumah untuk menemukan ibadah selain dari tersebut. Nah, pada dari itu kita perlu mengevaluasi waktu, seberapa banyak waktu yang kita gunakan dengan hal-hal ini. Kita lanjut. Dampak positif dan negatif penggunaan handphone. Nah, dampak positifnya kita memaparkan di sini adalah tiga. Tentu masih banyak juga. Jadi yang pertama yaitu dapat mempermudah komunikasi
sudah lupa karena adanya handphone. Yang ketiga itu mengurangi interaksi sosial di dalam kehidupan nyata. Biasanya pada rumah, kalau kita pulang sekolah, kita sudah lupa berbicara dengan orang tua, karena kalau kita pulang rumah kita sudah di dalam kamar untuk main HP. Jadi bahasa kasarnya mungkin yang kita tahu itu orang yang dekat yang ada bersama kita di dalam rumah itu akan menjadi jauh karena ada teknologi. Nah, yang keempat yaitu prestasi akademik menurun. Yang kelima, tidak fokus ibadah seperti tadi yang saya jelaskan. Dalam ibadah kadang-kadang tidak fokus karena kita lebih mengarah pada hal tersebut, pada hal tersebut. Nah, yang terakhir yaitu menyibuk ibadah atau kegiatan-kegiatan dijauhi. Biasanya kalau ibadah pemuda biasanya hari Sabtu ya, bertepatan dengan malam minggu. Nah, kadang-kadang kita itu karena sudah pakai WA atau Instagram, sudah komunikasi dengan teman untuk pergi ngobrol atau pergi main game dan sebagainya untuk ngobrol, kita sudah lupa dengan ibadah. Karena itulah hal-hal yang mempengaruhi hidup kita. Kita masuk ke selanjutnya. Manfaat mengatur waktu lebih baik. Kita sudah tahu dampak positif, kita sudah tahu apa itu dampak yang negatif dari handphone, dan yaitu kita masuk ke manfaat mengatur waktu lebih baik. Manfaatnya yang pertama yaitu mengurangi stres. Jika kita menggunakan waktu kita, kalau kita maksudnya satu hari itu kita mengatur. Kadang-kala apa yang mau kita kerjakan kadang terbengkalai. Tugas kita terbengkalai, pekerjaan rumah terbengkalai, bahkan apapun yang mau kita kerjakan pasti terbengkalai. Jadi ketika kita sudah berbagi waktu kita dengan handphone dan teknologi itu, kita bisa merasa juga mengurangi stres. Yang kedua itu keseimbangan hidup dan kerja yang lebih baik. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan waktu yang lebih baik? Mungkin satu hari bisa dilakukan dengan HP. Yang ketiga lebih banyak kebebasan waktu. Nah, lebih banyak kebebasan waktu dengan tidak bermain HP. Tentu kita bisa berinteraksi sama kita dan apa kita lakukan dan apa kita kerjakan. Yang kelima yaitu tingkat produktivitas yang produktif. Jadi yang dulunya mungkin kita malas-malas tapi kita melakukan produktivitas dalam kehidupan kita. Yang terakhir yaitu mengurangi penundaan dan lain sebagainya. Mengurangi penundaan. Terkadang kita juga rasanya kalau kita disuruh kita bekerja, kata tidak dan kata tunggu itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai remaja dan pemuda. Kita lanjut sempurna dari materi kami manajemen terjauh dan manajemen waktu, yaitu setiap gereja memiliki manajemen terjauh. Di mana ada manajemen terjauh di situ ada organisasi, di mana ada organisasi itu di situ ada manajemen terjauh. Jadi keduanya itu saling berkaitan, karena kalau tidak ada dua itu organisasi itu yang berjalan dengan lancar. Nah, karena manajemen terjauh sangat penting dan perlu diterapkan di dalam gereja. Itu sebabnya gereja harus mempunyai pemahaman yang benar tentang manajemen dalam gereja sehingga pelayanan dan pertumbuhan gereja dapat berjalan tanpa adanya gangguan hal-hal yang lain seperti tadi yaitu handphone. Nah, secara khusus dalam manajemen waktu bagi pemuda remaja, bagaimana kita untuk